nama saya Julfa Anggreni. Kembali lagi di Story Legend. Pada segmen kali ini, saya akan membahas sebuah legenda tentang Atlantis. Atlantis dipopulerkan oleh seorang filsuf kuno sekitar 2300 tahun, tepatnya 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato sendiri merupakan filsuf yang sangat pandai. Biasanya dia menulis fakta ketimbang fiksi. Dan pertama kalinya Atlantis disebut di dalam buku Plato yang berjudul Timos Critias. Di dalam buku itu dia membahas Atlantis dan sangat detail. Untuk waktu yang lama, cerita Atlantis hanya dilihat sebagai legenda, semacam dongeng. Jadi ada kota super canggih, tapi ada di zaman dulu. Sampai di tahun 1870, ada seorang lelaki yang membaca buku bernama The Iliad, menceritakan sebuah kota yang hilang bernama Troy. Laki-laki yang membaca buku tersebut ternyata terinspirasi untuk mencari kota yang hilang dalam buku The Iliad. Ternyata Troy dia temukan. Maka kebanyakan orang berspekulasi bahwa Atlantis adalah true story. Pada saat itu, orang-orang tersadar dan tergugah akan mencari kebenaran. Cerita yang ditulis filsuf lama adalah based true story, terinspirasi oleh kisah asli bukan fiksi, melainkan sejarah berbasis fakta, ditulis sebagai peta dengan kata-kata yang puris. Mulailah pada saintis, pada ilmuwan, dan orang-orang mencari kebenaran soal Atlantis. Dan Plato menulis, Atlantis ada di pulau yang dikelilingi gunung-gunung, dikelilingi alam yang indah, binatang yang eksotis, dan kota oleh 3 cincin pelabuhan. Jadi dia menulis luas Atlantis. Bentuk penempatannya, orangnya seperti apa, detailnya ditulis para sejarawan sangat canggih sampai 10.000 tahun lalu. Mereka memiliki elektronik yang setara kita miliki saat ini. Di buku Plato, dia menjelaskan Atlantis adalah tempat yang sangat damai dan orang-orangnya sangat baik. Namun iri, dengki, korupsi muncul dan mereka dihancurkan oleh Poseidon, dewa laut. Walaupun Plato menuliskan dihancurkan oleh Poseidon, banyak sejarawan yang menganalogikan bencana itu adalah tsunami, gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Alasan banyaknya orang yang percaya bahwa Atlantis adalah tempat yang asli. Salah satunya teknologi Atik Yetera, merupakan alat misterius yang ditemukan di dasar laut di dalam kapal karam 1000 tahun sebelum Masehi. Mesin yang disebut komputer pertama adalah jam astronomi. Banyak yang percaya masyarakat zaman dulu belum memiliki kemampuan menciptakan teknologi secanggih itu. Banyak yang percaya teknologi dari Atlantis. Logam mitologis. Plato menyebutkan di bukunya bahwa Atlantis adalah kota yang berkilau dengan lampu dari orichalcum atau semacam logam mulia. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan 39 balok orichalcum di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Dianggap sangat unik karena pertama kalinya logam tersebut ditemukan. Jangkar kuno. Menurut pernyataan Plato, Atlantis merupakan nama kota untuk daerah dekat Gibraltar. Dan sutradara dokumenter Atlantis James Cameron, mereka menemukan jangkar kuno di selat tersebut. Mereka mengklaim bahwa penemuan ini bisa menjadi bukti
adanya pelabuhan Atlantis. Sekarang kita akan membahas teori yang ada. Pertama, Donan National Park Spanyol. Pulau ini dibilang Atlantis karena dimensi yang sama. Teori yang dibuat Merlin Burr yang mendedikasikan hidupnya untuk menjelajahi citra satelit diharapkan menemukan penemuan-penemuan satelit. Dia mengatakan struktur melingkari yang ditemukan di pantai Taman Nasional Donan menunjukkan garis besar puluhan struktur melingkar yang tersembunyi ini sesuai dengan deskripsi Plato, karena Plato berkata zona alternatif dan daratan yang saling melingkari dua daratan dan tiga perairan. Peneliti percaya ada kecocokan antara struktur bangunan yang ada di wilayah Donan dengan struktur bangunan yang Plato jelaskan. Saat ini membahas Atlantis, para peneliti berpikir bahwa lapisan tanah yang sangat misterius yang mengepung dan menenggelamkan flora fauna di Taman Nasional Dodona. Ada bangunan kecil yang dibilang mirip dengan Atlantis. Diduga bangunan ini adalah miniatur Atlantis yang dibuat oleh survivor warga-warga Atlantis yang selamat sebagai memorial place untuk mengingat kota kejayaan mereka. Dan di miniatur itu ada simbol yang dipercaya simbol banyak orang Atlantis. Jadi simbol gambar lingkaran ada orang memegang pedang sedang mempertahankan Atlantis. Karena hal ini banyak orang percaya bahwa Atlantis ada di Dodona National. Kedua, Minoan. Teori Atlantis sebenarnya adalah Minoan. Teori lain yang berkembang populer ketika berbicara Atlantis sebenarnya berbicara sebuah pulau di Yunani yang bernama Minoan, punya customs kondisi cukup mirip dengan arang-arang Atlantis yang disebut Plato. 500 tahun yang lalu, orang-orang Minoan adalah peradaban besar di Eropa yang berkembang di Pulau Crete. Mereka orang Eropa pertama yang bisa menggunakan bahasa tertulis dan bisa membangun jalan beraspal. Mereka masyarakat yang sangat maju, pembuatan kapal dan pelaut yang handal. Kerajaan maritim mereka juga begitu luas, menyaingi orang Mesir kuno. Mereka menyembah pendeta ular dan terlibat dalam pengorbanan manusia. Orang Minoan membangun kota mereka yang sangat makmur di salah satu pulau yang paling berbahaya di bumi. Di sebelah gunung berapi Thera sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Pulau ini diguncang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat dan beberapa saat kemudian ada letusan, dan letusan Thera adalah salah satu erupsi terbesar sepanjang masanya dan meledakkan abu, gas, dan batu 25 mil sampai ke atmosfer. Dan tsunami yang datang kala itu menyelamkan kaum Minoan. Gelombang yang dihasilkan juga melenyapkan kota mereka. Apa yang terjadi dengan Minoan sangat mirip dengan Atlantis dengan buku yang dibuat oleh Plato. Seperti itulah yang bisa saya jelaskan dari sekian banyaknya teori. Kira-kira teori apa aja yang kalian percayai soal Atlantis? Sekian story legend yang saya sampaikan. Saya Julfa Anggraini. Sampai ketemu lagi. See you.